Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Indrawati. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Madako Toli-Toli. Dan saya mengajar mata kuliah vocabulary di semester 1. Biasanya di awal mata kuliah saya melakukan kontrak perkuliahan bersama mahasiswa dengan membicarakan tentang attendance atau kehadiran, activeness atau keaktifan, dan assignment penilaian. Untuk penilaian pada mata kuliah vocabulary, saya melakukan penilaian pada 3 komponen penting, yaitu kehadiran 75%, keaktifan 10%, dan tugas 15%. Selain dari kehadiran dan keaktifan mahasiswa, biasanya bentuk penilaian yang saya ambil adalah additional assignment, mid-test, dan final test. Additional assignment, bentuk penilaian yang saya ambil adalah tugas-tugas yang saya berikan ke mahasiswa seperti membuat summary, makalah, dan ataupun hasil dari diskusi setiap kelompok. Yang kedua adalah mid-test. Mid-test adalah sebuah tes yang diberikan oleh seorang dosen kepada mahasiswa pada pertengahan pembelajaran. Biasanya proses mid-test yang saya lakukan setelah pertemuan ke-6 atau ke-7. Tes ini akan menguji sampai di mana seorang mahasiswa memahami mata kuliah yang telah saya berikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 atau ke-7. Dan yang terakhir adalah final test. Final test adalah sebuah tes yang diberikan oleh seorang dosen ke mahasiswa di akhir pertemuan, yaitu pada pertemuan ke-14 atau minggu ke-14. Tes ini saya lakukan untuk mengetahui sampai di mana penguasaan materi vocabulary dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Di masa pandemi, untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu ada 2, yaitu lecture model dan discussion model. Lecture model atau model ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh dosen ke mahasiswa tentang suatu topik. Di sini saya berperan untuk menjelaskan topik yang akan dibahas dengan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran seperti gambar atau audio visual lainnya yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir adalah discussion model. Model diskusi adalah model pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan model ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan mahasiswa, serta membuat suatu keputusan. Di sini saya berperan sebagai pembimbing untuk membimbing mahasiswa dalam berdiskusi sehingga semua mahasiswa bisa aktif dalam aktivitas diskusi tersebut. Adapun learning achievement pada program studi pendidikan bahasa Inggris adalah menguasai konsep teoritis kebahasaan, pembelajaran bahasa, teknik berkomunikasi lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post intermediate. Sedangkan capaian pembelajaran pada mata kuliah vocabulary yang terintegrasi dengan capaian program studi pendidikan bahasa Inggris adalah mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan pemahamannya tentang jenis dan sistem kosakata bahasa Inggris dan menggunakan pengetahuan dan pemahamannya tersebut dalam berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Mata kuliah vocabulary wajib diprogramkan di semester ganjil maupun genap. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Adapun tujuan dari mata kuliah vocabulary adalah untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman mahasiswa tentang jenis dan sistem kosakata bahasa Inggris. Selain itu, untuk menunjang kemampuan dan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris yang benar dan baik. Berikut ini adalah topik-topik yang akan diberikan pada mata kuliah vocabulary sebagai berikut. Yang pertama, word knowledge.
yang kedua high frequency word, yang ketiga academic words, yang keempat multi words units or lexicon chunks, yang kelima word collocation, dan yang keenam adalah idioms. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran saya di mata kuliah vocabulary dengan topik word knowledge secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan saya menggunakan metode diskusi. I think you know what is noun. Apa itu noun? Saya pikir kalian sudah tahu apa itu nouns dan apa pembagian dari nouns itu apa saja, jenis-jenis noun itu apa saja. Terus coba siapa di antara kalian yang tahu apa itu noun? Saya, Bu. Oke. Noun. Noun is a word that indicate a person, people, or thing. Okay. Things are the person, place, and thing. Okay. Nouns are commonly defined as word that refers to person, thing, idea, and a place or person, place, thing, or idea. Okay. If you Ilo, concrete noun, please. Concrete noun itu kayak table, whiteboard, bag, book, pensil. Oke. Kalau abstrak noun, siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa? Jessica, oke. Saya, Bu. Jessica. Abstract noun like love, culture, mind. Iya. Jadi itu hanya kata benda yang hanya bisa kita bisa dikatakan kalimat, bisa dikatakan kata benda yang animate atau yang inanimate. Saya tanya, apakah contoh yang di nomor 2 itu, the dog, kan the dog itu adalah kata benda, termasuk noun, kan? Apakah itu dia termasuk animate noun atau inanimate? Animate noun. Animate noun. Animate. Animate. Kalau yang animate siapa? Dog. Saya animate hidup. Oke. Animate. Yang bilang inanimate siapa? Ya. Untuk kalimatnya ya, untuk kalimatnya. Bukan cuman ke dog saja. Jadi untuk seluruh kalimatnya bisa dikatakan dia inanimate atau non-animate atau inanimate. Coba lihat. Itu sudah ada penjelasannya ya. Ya, siapa yang bisa jelaskan? Ilo? You can explain, atau Jessica, Jirei? Jirei? Can you explain about this? I say it's animate because the dog the dog is a non-human. Non-human. Tapi dia itu artiannya apa? Apanya yang salah sebenarnya? Tidak ada yang salah. Ya. Apanya yang salah? Apanya yang salah sebenarnya? Kalimatnya kurang tepat. Iya, jadi kalimatnya yang tidak tepat. Kurang tepat karena di sini ditulis
The Ya. dog wrote a best-selling novel, sedangkan anjing itu not human. Jadi Iya. Ya, itu Iya. maksudnya. bukan Jadi Susah diatas kata-katanya. kalau misalnya anjingnya bisa menulis, anjing yang bisa menulis itu Mustahil juga siapa? memang. Jadi yang salah adalah kalimatnya, Kalimatnya kurang kurang tepat tepat. kalimatnya, atau kata bendanya jika diganti dengan misalnya nama manusia atau dia ganti ke teacher, mungkin bukan mungkin dia menjadi kalimat yang Dia tepat. yang tepat. Tetapi kalau misalnya dia menggunakan the dog, berarti kalimatnya yang kurang tepat. 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 Ferdi, kau tangkap kak tadi itu penjelasannya? Ferdi. Ferdi. Yes, ma'am. Yes, yes, dengar. Kau tangkap kak tadi itu yang dijelaskan sama Jessica? Perbedaan bahan tuh apa yang tidak sesuai dengan kalimatnya. Apa yang tidak sesuai dengan kalimatnya? Itu dia sebut itu Apa? apa itu? Iya, mana ininya, mana bukunya sama kau? Belum ada di share ke Ferdi kah? Ilu belum di share sama Ferdi kah? Ferdi masih ada di Facebook. Sudah di share. Oh, memang Ferdi yang kurang ini. Tidak sabuk, ma'am. Saya baru bangun tidur dan subuh saya start dan tiba dari Pantai Timur, habis dari kerja. Jadi pas bangun so buka ini masuk, jadi kaget dan belum fresh otak. Ini misalkan ini belum cuci muka ini, mem. Saya tidak mau tahu kau mau cuci muka atau masih ada di situ kotoran di matamu. Yang pasti masa, kau itu memalukan sama MJ. Sudah jadi wakil ketua HMJ tapi belum tahu. Masya Allah. Bukan, kenapanya mem ini orang kata-katawa ini. Siapa yang ketawa-ketawa kau di situ? Orang ini kan orang utama gini. Okay, next, the last. Okay, next, the last. Kata benda yang dilihat dari apa ya? Kata benda yang bisa dihitung dengan tidak bisa dihitung itu ada yang namanya countable dengan uncountable. Siapa yang sudah yang katakan itu countable dengan uncountable? Anissa ya? Iya, Anissa. Jadi ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Kalau misalnya jumlah uang itu dia masuk ke countable atau uncountable? Countable. Ya? Uncountable. Countable. Ya? Yang bagaimana yang termasuk countable, yang mana yang termasuk uncountable noun? Coba. Kalau uncountable noun kayak apa ya? Sand, pasir. Iya. And like apa ya? Star, ya. Apa lagi? Dan mungkin air di lautan. Water, iya. Yeah. Sama water in the ocean. Water. Dan jumlah uang juga itu tidak bisa dihitung ya. Kalau misalnya yang bisa dihitung itu apa semua? Kalau yang bisa dihitung itu apa semua? Siapa lagi yang belum bicara ini? Azi Puji Rahayu, coba. Yes, ma'am.
Yang bagaimana yang disebut countable noun? Yang dapat dihitung, Mem. Contohnya. Kayak apel, Ya, animal, animal, table, cat, bag. Oke, coba ada di situ coba buka halaman 15, just open page 15, ada di situ contoh soal. Lihat kah? Sudah lihat? Ini Mem, Arya Mem mau menjelaskan sesuatu kan? Ada. Kenapa Arya? Nah, Ke sama Ferdi sama Mem, apa mati lampu di rumahku Mem? iya Habis itu. pulsanya Mem. Oke. Ada kata kamu jelaskan toh? Oke, enggak apa-apa. Coba lihat di tugas yang number 1. The lights of the city twinkle. Coba yang mana countable, yang mana uncountable? Yang mana countable, yang mana uncountable? Contohnya ini yang tadi di atas. Contohnya yang di atas, hairstyle, itu yang hairstyle itu countable karena dia orangnya ya. Dia countable. Coba yang nomor 1 ini, the light of the city twinkle. Ilu, coba nomor 1. The light itu countable atau uncountable? Coba. The light of the city twinkle. The light itu uncountable. Ya? Si city-nya, the light-nya uncountable. City-nya? Countable. City-nya City-nya countable. Kalau light-nya uncountable. Iya. Oke, coba yang nomor 2. I love eating rice. Siapa yang bisa? Anissa. Coba Anissa. I love eating rice. Rice-nya itu dia countable atau dia termasuk uncountable? Uncountable. Anissa? Yes, ma'am. Ya. Coba. I love eating rice. Rice-nya itu termasuk uncountable atau countable? I love eating rice. Nasi. Uncountable. Uncountable. Oke. Coba Arya and Ferdi ya. Arya dengan Ferdi situ. Number 3. His anger was very under control. Dia countable atau uncountable? Halaman berapa sudah? Halaman page 15. Coba. Ferdi dengan Arya. Atau Jirai saya, Jirai. Her job, His anger, bisa. Nomor 3. His anger was very under control. Under control.
Ferdi dengan Arya, itu countable atau uncountable? Bukunya yang tadi, Per, mana? Buka. Apa ya? Sakit aja pintar-pintar kamarnya Ria. Bukunya yang tadi di situ. Masya Allah, Arya sama Ferdi. Coba Asrul saja, Asrul. Asrul. Yes, ma'am. Yeah. Please answer number 3. His anger was very under control. Angernya itu dia countable atau uncountable? Uncountable, ma'am. Iya, uncountable. Karena dia ada kata sifat. Dia kata benda. Dari nouns yang konkret, yang singular, irregular pronouns, animate and animate, countable and countable noun, itu masih ada yang kurang jelas atau sudah jelas semua? Jelas, lebih jelas, Bu. Sudah jelas? Yes, ma'am. Sudah jelas? Yes, ma'am. Oke. Kalau begitu, saya kasih kalian tugas. Kalian jawab ya. Kalian jawab mulai dari lesson 1. Coba lihat lesson 1. Di situ ada test yourself. Test yourself yang nomor 1. 1.1. Test yourself test 1.1. Sama yang di lesson 2 ada yang test yourself 2.2. Next in the lesson 3 ada yang test yourself 3.1. And next in lesson 4 di test yourself 4.1. Test yourself 4.1 and the last di lesson 5 di situ ada test yourself 5.2. Ya. Itulah cuplikan video pembelajaran saya secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.